Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ketemu lagi kita sore ini di acara yang sama ngabuburit bersama alumni Darun Najah. Untuk sore hari ini kita kedatangan tamu yang jauh. Kebetulan tadi pesawatnya nggak delay, jadi kita on time. Kita mulai jam 4:10, yaitu sahabat kita, kawan kita, Al-Ustaz Haji Rohmani Arwani, LC. Yaitu beliau sekarang berada di negeri tetangga Singapura sebagai Imam Eksekutif Masjid Haji Muhammad Saleh. Beliau alumni Angkatan 22, selesai menamatkan kuliah dari Al-Azhar tahun 2006. Dan sebelumnya juga kami pernah ketemu dulu di Malaysia ketika beliau kuliah di College Islam Selangor, Darul Ihsan. Kemudian beliau pergi ke Al-Azhar. Kemudian setelah itu langsung ke Singapura. Ya, sekarang kerja dan berkarir di Singapura. Untuk itu, dengan judul hari ini yaitu terkait dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala pada COVID-19. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Al-Ustaz Al-Mukarram Ar-Rohmani Alwani LC. Silakan Ustaz. Oke, Ustaz, sorry Ustaz. Sebelum itu kita baca Al-Quran dulu ya. Ada Al-Ustaz Al-Mughni di sini, Abdul Mughni, LCMA, yang kita datangkan khusus juga. Untuk Ustaz Al-Mughni silakan, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilakan Al Ustadz Rohmani untuk memberikan ceramahnya hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha fi ramadana abwaba jannati wa aghlaqa abwaba nari. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, teman-teman sekaligus para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah dengan dua nikmat tersebut ya kita dapat bertemu kembali. Ya, kalau dihitung tahun entah berapa lama saya pun lupa. Kita nggak ketemu. Ketemu terakhir dengan Ustadz Mugeni itu ya waktu di Mesir. Selepas itu nggak ketemu lagi. Dengan Ustadz yang Yankur pun Yanuardi syukur Yankur minta maaf lah Prof. Dan juga dengan Dr. Rafiki dalam tahun 2017 kita bisa ketemu kan. Alhamdulillah lah. Ala kulli hal syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan Allah menambahkan lagi lah nikmat yang lebih baik kepada kita. Baik, sebetulnya saya pun nggak tahu apa yang mau saya sampaikan. Namun itu tadi saya mencobalah apa yang perlu saya sampaikan di petang yang insya Allah penuh barokah ini. Yang mana kita pada hari ini tengah berhadap-hadapan dengan satu wabak yang namanya COVID-19 yang pada awalnya disebut dengan corona namun pada akhirnya disebut dengan COVID-19. Saya pun nggak tahu kenapa bisa bertukar yang seperti itu. Mungkin di antara kita masih lagi ada yang bertanya, adakah COVID-19 ini merupakan satu ujian ataupun ianya adalah merupakan satu bala bagi kita. Namun bagi anak pandangan anak COVID-19 ini adalah merupakan satu ujian kepada kita. Ujian kepada kita. Yang mana Allah memberikan ujian kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jangankan kita sebagai manusia, Nabi dan Rasulnya sahaja Allah uji. Nabi kita Muhammad kekasih Allah pun tetap diuji, teman-teman. Maka saya berpandangan bahwa COVID-19 ini adalah merupakan satu ujian penyakit yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah juga menguji penyakit kepada Nabi kita Ayub alaihissalam, yang mana dalam hal ini
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83 hingga ke-84, yaitu wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin, yaitu yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami melenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh itu, ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita hingga ke hari ini, ya kan, bukan hanya kita saja yang di Asia, akan tapi pada umumnya seluruh dunia ya, terdampak dengan wabak COVID-19 ini. Dan kita sebagai orang yang beriman ya perlu kita untuk mengambil pengajaran, senantiasa berhusnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berhusnuzon kita kepada Allah, dengan husnuzon yang baik, maka insya Allah Allah juga akan memberikan hikmah yang terbaik kepada kita. Walaupun sampai saat ini tidak ada sesiapapun yang mengetahui hikmah di sebalik COVID-19. Karena yang mengetahui hikmah di sesuatu ujian hanyalah Rasulullah SAW sahaja. Ketika kewafatan beliau, tidak ada siapapun yang dapat mengetahui secara pasti hikmah di sebalik ujian. Namun Allah menganugerahkan kita akal untuk kita berpikir. Oleh karena itu banyak ayat di dalam Al-Quran Allah menyinggung kita dengan perkataan afala ta'qilun, adakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, ya kan? Adakah engkau tak berfikir? Afala tatadzakkarun. Nah, banyak lagi lah. Oleh karena itu saya mengambil hikmah di sebalik COVID-19 ini ya, dengan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah menurunkan wabak COVID-19 ini kepada kita adalah untuk menegur kita supaya kita menjadi hamba yang lebih bertawadhu. Jadi dengan COVID-19 Allah mengajar kita untuk kita lebih bertawadhu, lebih berendah diri kita, lebih tahu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin pada saat sekarang ini kebanyakan manusia sudah lari daripada fitrahnya, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua berbuat kesombongan di muka bumi ini. Maka ketika kita sebagai hamba berbuat kesombongan, maka tadilah kesombongan itu akan menghancurkan diri kita. Kita banyak sudah diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang lalu. Seperti mana Raja Abraha, ya kan, yang begitu gagahnya, begitu sombongnya dengan kekuatan yang begitu besar ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah tunjukkan, Allah hinakan kesombongan itu dengan makhluk yang terkecil, yaitu ketika itu adalah burung ababil. Dalam surah Al-Fil itu disebutkan. Begitu juga lah ketika ini. Mungkin sudah banyak orang yang menunjukkan kesombongannya
Sehingga ada satu pemimpin dunia mengatakan tidak ada sesiapa pun, ini sebelum waktu terjadinya COVID-19, ada satu pemimpin dunia mengatakan tidak akan ada satu negara manapun yang dapat menghentikan kekuatannya. Dan itu kekuatan ekonominya, persenjataannya, begitu adidayanya dia kepada dunia. Namun dia lupa, ya, bahwasannya ya tadi ada yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah uji kita semua, yaitu dengan makhluk yang tak nampak dengan kasat mata, yaitu berupa virus corona. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba yang tidak pantas untuk kita berbuat kesombongan. Tawaddu adalah satu perbuatan mahmudah yang dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Seperti mana Nabi SAW bersabda, "Man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Jadi sesiapa yang dia bertawaduk, maka Allah akan angkat darjatnya. Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang bertakabur, maka Allah akan hinakan dia, akan lemahkan dia. Allah akan rendahkan dia. Itu jadi dengan COVID-19 ini, ya Allah mengajar kita, memaksa kita untuk kita lebih tawaduk lagi. Dan bersikap rendah diri dalam semua aspek kehidupan kita. Karena bagaimanapun al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Mungkin ada juga yang berkatakan ada yang bertanya apa bezanya sombong ya dengan ujub. Ya. Ujub dia lebih kepada membanggakan diri tanpa menilai rendah orang lain. Namun sombong ianya membanggakan diri dan juga merendahkan orang lain. Maka kita jangan sampai ya malu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap 5 waktu kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika kita mau memulakan sholat. Itu poin yang pertama. Jadi dengan COVID-19 Allah mengajar kita untuk kita bersifat tawaduk lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita bersifat tawaduk kepada sesama makhluknya. Karena yang berhak sombong itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah al-mutakabbir. Yang keduanya, COVID-19 menyadarkan kita akan pentingnya kebersihan. Yang mana kita ketahui ya Islam, agama kita yang kita anut sangat menitik beratkan tentang kebersihan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda seperti mana yang kita kenali bersama, yaitu at-tuhur syatrul iman. Bahwasanya kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Ya. Dan juga ada lagi hadis ya Rasulullah SAW yang dikenal dengan asrun minal fitrah, yaitu qasus syarib wa ifa'ul lihyah was siwak was istinsakul fam ayat was istinsakul ma wa qasul adfar wa ghaslul barajim wa natful ib wal halfu ana wa intiqasul ma ya qala Zakaria qala Mus'abun wa nasitul al-ashirah illa an takuna al-madmawah. Ya. Jadi itu. Di Islam yaitu sangat menitik beratkan kebersihan.
yang mana kita pada akhir-akhir ini dipaksa juga, ya, untuk kita senantiasa mencuci tangan kita, dan apabila kita daripada luar dan sebagainya, untuk dianjurkan untuk kita mandi dan sebagainya. Sebetulnya ya kita lebih awal lah, lebih advance kita. Agama kita mengajarkan tentang kebersihan. Namun ya tadilah perlu kita akui, dalam realiti kehidupan seringkali kita juga tidak memerhatikan kebersihan tadi. Kan? Itu. Mungkin dalam kebersihan tubuh badan kita boleh melakukannya. Namun ketika kita berhadapan dengan lingkungan, terkadang kesadaran untuk kita menjaga kebersihan itu kurang. Maka mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita lebih disedarkan lagi betapa pentingnya untuk kita senantiasa dalam keadaan bersih. Ya? Seperti mana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang senantiasa bertobat dan juga senantiasa bersuci. Ya. Nah, jadi itu. Dalam kitab fikih manapun, hal yang paling pertama yang mustahab diperbahaskan adalah bab toharoh. Dan ini ya betapa pentingnya kebersihan. Ya mudah-mudahan dengan COVID-19 yang Allah turunkan pada ketika ini, kita lebih sadar lagi akan kebersihan. Ya, bukan sahaja sadar kebersihan untuk diri kita, akan tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, yang ini mungkin kita kurang lah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terus lagi yang ketiganya, dengan ujian COVID-19 ini, Allah ingin mengajarkan kita yaitu cara pola makan yang baik. Seperti mana kita ketahui ya, awal datangnya COVID-19 ini adalah daripada pola makan yang salah, ya. Seperti kita dengar dalam media ya, dengan memakan virus ini datangnya daripada kelelawar yang dimakan dan sebagainya lah, Tuan. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kita diperintahkan oleh agama kita yaitu untuk kita memakan makanan yang halal, bukan sahaja makan yang halal, akan tetapi juga yang menyehatkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169 ke 170 gitu ya. Yang mana ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Nah, itu. Jadi pola makan kita seharusnya ikutilah pola makan seperti lebah. Tahu lebah ya? Lebah itu apa? Tawon ya, tawon. Nah, dia makan hanya yang baik-baik saja. Maka yang dilahirkan pun, yang dikeluarkan pun adalah sesuatu yang baik. Gitu. Maka hendaknya kita juga meniru cara pola makan seperti kumbang, tawon, itu Tuhan, lebah dan sebagainya lah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan COVID-19 ini betapa pentingnya kita makan dan minum kita jaga daripada sesuatu yang haram, bukan saja yang haram, akan tetapi juga sesuatu yang mendatangkan mizarat kepada kita.
walaupun itu bendanya halal, akan tetapi tidak menyehatkan, maka seharusnya kita menghindarinya. Itulah pola cara makan seorang muslim yang baik. Bukan sahaja halal dan juga enak, tapi juga harus memperhatikan aspek kesehatannya. Itu yang poin yang ketiganya lah. COVID-19 mengajarkan kita untuk kita lebih memerhatikan pola makan kita yang lebih sehat lagi. Terus lagi yang keempatnya, dengan COVID-19 ini, Allah memaksa kita untuk kita mungkin lebih dekat lagi dengan keluarga kita, dengan ahli keluarga kita, dengan ibu bapak kita. Yang mana pada ketika ini kita semua tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah kecuali hanya untuk keperluan kebutuhan harian kita sahaja. Mungkin pada waktu sebelum datangnya wabah COVID-19 ini, kita kurang waktu kita untuk family kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk ibu bapak kita. Karena mungkin kita terlalu fokus kepada kehidupan dunia, sehingga kita lupa akan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita. Mungkin kita menganggap dengan usaha kita yang semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan dunia, mungkin kita merasa sudah cukup itu. Namun bagi Allah itu belum mencukupi. Karena Allah perintahkan dalam hal urusan dunia ini, yaitu Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu dari nikmat duniawi. Mungkin secara letterlek kita memahami ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya ini, yaitu Allah seakan menyuruh untuk kita ini seimbang antara dunia dengan akhirat. Akan tetapi kalau kita melihat penafsiran Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yaitu yang dimaksudkan dengan wala tansa nasibaka minad dunya ay mimma abahallahu fiha minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal masakin wal manaki. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zurika 'alaika haqqan fa'ata kullu dhi haqqun haqqahu. Jadi jangan engkau, kata Ibnu Katsir, maksud daripada wala tansa nasibaka dunya ini, jangan engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, yaitu apa? Dari yang Allah bolehkan, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menikah. Fa inna li rabbika 'alaika, Rabbmu masih memiliki hak darimu. Dirimu juga memiliki hak, keluargamu juga memiliki hak, istrimu juga memiliki hak, maka tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Jadi mungkin ini kita mungkin agak terlalai sedikit dengan begitu sibuknya mengejar kebahagiaan dunia. Padahal ayat Al-Quran tadi sangat jelas, nasibaka minad dunya, sebahagian saja. Tuan-tuan. Oleh karena itu alhamdulillah, syukur dengan adanya larangan untuk kita tidak keluar rumah ini, ya kita lebih quality time dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Dan juga kita lebih banyak lagi waktu untuk kita menjaga ibu bapak kita.
yang mana itu adalah merupakan satu kewajiban bagi kita. Ya mungkin pada masa-masa pada zaman sekarang ini banyak orang sudah menyerahkan tanggung jawab berbakti kita terhadap ibu bapak kita kepada orang lain, seperti mendatangkan pembantu dan sebagainya. Ini tuan kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hal yang paling penting adalah menjaga keluarga. Ya, itu yang mungkin kita selama ini lupa, dan mungkin kita sudah menganggap bahwasanya kita penuhi dunianya untuk anak kita, untuk istri kita cukup. Namun perhatian kita berupa kasih sayang kita, berupa tadi quality time bersama keluarga itu kita tidak tunaikan, dan itu juga dan itu adalah merupakan satu tanggung jawab juga untuk kita tunaikan. Mungkin itu sajalah 4 poin yang boleh saya sampaikan dalam perkongsian kita di petang hari ini. Mungkin begitu aja. Kurang lebihnya saya memohon maaf lah apabila ada kekurangan daripada apa yang saya sampaikan ataupun kesalahan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Dan seterusnya kami serahkan kepada Dr. Ahmad Rafiki. Terima kasih Al-Ustaz Al-Mukarram. Terima kasih atas penjelasan dan tausiahnya sore ini, yang kita sama-sama bisa muhasabah diri dan juga introspeksi diri. Mungkin ada yang sebelum ini kita melakukan kesalahan, oleh karena COVID-19 ini, maka kita lebih baik lagi, ya, terutama dari aspek bagaimana kita lebih dekat lagi dengan keluarga dan juga bagaimana menjaga kebersihan, ya, yang lebih konsisten lagi. Untuk itu mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan aja kepada Ustadz kita yang terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin Ustadz Zakaria atau Ustadz atau dari Putri mungkin ada di sini. Ustazah, silakan. Mana Ustaz? Insyaallah. Ya, silakan Ustaz. Ya, Dokter. Ya. Kalau dokter terus aja jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Rafiki yang sudah memberikan waktunya dan terus masih bersedia menjadi host. Banyak yang request nih, hostnya Ustaz Rafiki ajib. Juga Ustaz Arwani, waduh, sesuai namanya, Arwana. Terakhir ketemu tahun 2006 kita ya. Dan hari ini sudah 2020 dan selalu senang ngedengar antum sudah banyak meniti karir dan sekarang stay di Singapura. Begini Ustaz Rahmani, pandangan antum di Singapura ya tentang kita di Indonesia nih, kan ketika bertahun-tahun, katakan sejak 2006 antum tidak lagi di Indonesia, bahkan sebelumnya yang Anda tahu antum juga sudah ke sana, itu artinya sudah sekian lama meninggalkan Indonesia ya sampai hari ini. Ada satu tulisan Syekh Said Hawa ya, Said Hawa menuliskan satu literasi yang menyebutkan bahwa beliau tinggal di Mesir, kemudian beliau ke Perancis, ke Amerika dan beberapa belahan dunia. Pulang kembali ke Indonesia, beliau menyatakan ra'aitul Islam fi biladi ghairil muslimin. Aku melihat Islam itu di negara-negara yang justru tidak Islami.
Tapi ra'aitul muslimun, ya, ra'aitul muslimun fi Masri. Aku melihat orang muslim di Mesir. Maksud anak, kemarin Dr. Emir, Sultan Emir sudah memberikan klausul bahwa negara kita ini, Indonesia bil khusus, urusan zakat itu paling tinggi rasa solidaritasnya. Bahkan di dunia kita paling tinggi dan paling bagus rasa gotong royong dan seterusnya. Anak terakhir ke Singapura kemarin tanggal 8 Maret, 8 Maret. Rencana memang mau ketemu antum. Dan ada teman kita juga yang dulu di Azhar, namanya Alung ya. Cuma begitu sampai di bandara, anak langsung dialihkan ke Johor. Ya, artinya anak cuma sebentar doang waktu itu langsung ke Johor dengan alasan COVID-19. Di Johor dengan alasan COVID-19 juga, anak dioper ke Kuala Lumpur. Padahal seminggu di sana dan di Indonesia masih belum ada apa-apanya COVID-19 ini. Maksud Anda kalau ditarik benang merahnya, pertama apa yang dikatakan Said Hawa, ya ra'aitul Islam fi biladi ghairil muslimin. Dengan kasus kita sekarang dan orang-orang yang luar biasa punya kompetensi termasuk antum nih, itu tidak di Indonesia. Ya, kita di Indonesia kadang greget-greget juga. Maksud anak apa sih korelasinya nih dengan COVID-19 tadi yang sudah mempelajari kita banyak hal dengan konteks di lapangan kita sebagai orang muslim. Islamnya ya seperti antum paparkan tadi. Tapi muslimnya kemudian kita yang merasakan ya seperti ini. Artinya apa kira-kira yang antum mau sampaikan ke kita nih yang di Indonesia ya. Sehingga antum masih stay di Singapura ya kan? Pastinya nggak lupa sama Indonesia. Kira-kira apa sih nasihat yang bisa antum kasih ke kita? Seperti misalnya Said Hawa tadi menyatakan ra'aitul Islam bila di muslimin. Gitu. Silakan Hussein. Malaysia ini. Mungkin ya ini berdasarkan pengalaman dan apa yang saya lihat lah. Sebetulnya kita ketahui bersama lah bahwasannya ajaran Islam itu sudah sempurna, ya, seperti mana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah itu. Ya. Namun saya rasa kekurangan kita pada implementasi dalam realiti kehidupan. Itu saja. Penerapannya. Kita kebanyakan teori. Namun dari praktikal itu kita kurang. Contoh, salah satu kebersihan. Itulah. Kita boleh bandingkan ya negara kita dengan negara Jepang misalkan lah, yang notabene dia juga bukan muslim. Dengan Singapura lah. Dengan negara Singapura yang notabene ya negara sekuler, ya kan. Namun apabila dibandingkan dari kebersihan dan sebagainya, ya, implementasi dalam penerapan kehidupan keseharian itu jauh. Mereka lebih mempraktikkan. Nah, di situ kekurangan kita. Ya. Dan juga penerapan ya, aspek sosial keadilan. Itu juga bahwa kita sangat diajarkan bahwasanya keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Namun pada hakikatnya ya pemimpin-pemimpin khususnya di negara Islam yaitu terkenal dengan korupnya. Itu kan sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi kalau pandangan saya itu lebih kepada praktikalnya saja. Jadi kita kekurangannya kepada praktikal. Ya. Itu mungkin yang boleh saya. Aplikasi ya berarti ya. Ya. Selain tadi kan antum sebut kebersihan tuh, apa sih bedanya kita sama Singapura selain bersih? Satu, dalam hal pendidikan, ya kan?
berkenaan tentang kebersihan. Ya, itu dididik di sini itu daripada pra tadika lagi, preschool, ya, K1 preschool lah, taman kanak-kanak lah ya, kalau di Indonesia itu. Nah, dan itu sudah diajarkan, dan bukan hanya diajarkan, akan tetapi juga difahamkan akan undang-undang. Undang-undang khususnya ya tadi dalam menjaga kebersihan, ya, seperti membuang sampah sembarangan seperti apa itu difahamkan undang-undangnya itu dari kecil lagi. Jadi ketika undang-undang itu sudah difahami, maka kesadaran itu dengan sendirinya itu juga seperti juga pendidikan disiplin, ya. Kita alhamdulillah kita dididik dengan disiplin di pondok, ya. Namun di luar pondok masih banyak kedisiplinan yang terabaikan, ya. Itu di sini kalau di negara sini itu disiplin itu utama, dan itu dididik juga lagi-lagi daripada taman kanak-kanak. Seperti contoh satu aja yang mudah dilakukan itu beratur, ya, dalam beratur, ya. Nah, ngantri. Kita waktu di pesantren aja nyelak aja kan, mau ngantur. Tapi kalau siapa tuh? Apalagi waktu Sayyidul Ayam kan. Paling nyelak duluan lah kan. Lain itu. Tapi itu yang disayang. Saya rasa itulah. Jadi kembali lagi kepada pendidikan lah. Oke. Gitu. Satu lagi saya. Di awal COVID-19, Ana sempat mengiyakan pendapat beberapa teman-teman yang kemudian bahwa COVID-19 ini memberikan pelajaran kepada mereka yang lalai, tidak beriman, dan seterusnya. Hampir Ana mengiyakan itu, karena di awal-awal memang COVID-19 tidak merambah kepada negeri-negeri Muslim. Nah, di pas sepertengahan, kemudian sampai akhirnya Mesir mengeluarkan Mufti Azhar itu untuk kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa melalui Hayatul Muftiyah untuk kemudian melarang ini dan itu lewat Mufti Mesir, juga Yordan, Saudi dan seterusnya. Ya, keluarkan buklet itu ya, Ad-Dalil Asy'ari Ta'amul. Betul. Nah, maksud Ana di awal, Ana beberapa guru kita mengiyakan bahwa kemudian ini adalah mereka yang lalai, tidak ingat Allah. Karena memang kondisi yang merebak adalah negara-negara yang tidak banyak muslimnya. Tapi belakangan kan termasuk, ya katakan tanggal 8 itulah. Tanggal 8 di Singapura, kemudian tanggal 8 Maret ya, sampai tanggal 15 Ana di Malaysia itu sampai pulang nggak ada apapun di sini. Belakangan baru kemudian heboh. Dan akhirnya kemudian ada fatwa MUI ya kan 2020, kemudian ada Permen Kemenag nomor 6 dan seterusnya, sehingga ada fatwa Mesir dan Yordan. Itu artinya COVID-19 tidak hanya merembah kepada negara yang lalai sama Allah, termasuk yang banyak hafal Qur'annya juga tentunya juga didatangi sama COVID-19. Nah, maksudnya pandangan antum lah, bahwa apakah kemudian kita setelah ini apa dan bagaimana, kira-kira pesan antum buat kita nih? Pesan Ana satu aja. Kalau kita menganggap COVID ini sebagai ujian, maka kita seharusnya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bedanya ujian dengan bala di situ. Kalau ujian
kita anggap ini ujian, kita semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau bala, ya tadi kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak mau menjadi ini satu bala untuk pada kita, maka kita lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Khair. Ah. Syukran. Ya. Barakallahu fikum. Allah yubarik fiik. Allah jawazaka saniyah wasalisa wa rabi'ah insyaallah. Wahid bas. Fadal. Ustaz Rafiqi, fadal. Makbul. Ustaz, siapa lagi ada di sini? Ustaz Mugni ada lagi? Ada. Mungkin ada ini. Ada iklan keluar iklan. Silakan, ada iklan. Boleh. Nggak ada iklan ini. Ini mas saya lagi ramai di rumah ini. Oh gitu. Mungkin ada yang bertanyakan, Ustaz Mugni? Kalau saya minta tambahan daripada Prof Yanwar Syukur daripada sosiologinya lah. Ini kan berkaitan juga dengan manusia ini. Dia teroris dia. Ya mungkin Prof. Ya. Kalau saya kasus ini, COVID ini kan ada banyak pendapat ya. Ada yang bilang ini dari Cina, ada yang bilang ini dari Amerika, ada juga ini dari supranatural. Tapi terlepas dari itu semua, kita sebagai orang beriman meyakini bahwa Zoharul fasadu fil barri wal bahri itu bima kasabat aidin nas. Aidin itu kekuasaan, kemampuan, kesanggupan manusia dari eksperimen para ID ilmuwan, tangan-tangan power ilmuwan dalam mengotak-ngatik virus corona yang kemudian kelepasan akhirnya dia kena ke manusia. Jadi ini bagian dari kesalahan ilmuwan ya. Ilmuwan seharusnya itu eksperimen seperti ini hanya ada di lab saja, lab di Wuhan atau di misalnya kalau orang percaya ini dari Amerika berarti di Fort Detrick di Maryland saja. Tapi rupanya ini bagian dari otak-atiknya para ilmuwan. Nah, solusi yang paling terbaik menurut saya adalah kerjasama internasional. Negara-negara harus kerjasama. Donald Trump sudah mulai kendor, sudah mulai sedikit lunak terhadap Cina, mau kerjasama. Dan juga ada kerjasama nasional, begitu juga kerjasama antar masyarakat. Jadi antar masyarakat ini kan paling susah karena orang meyakini bahwa kita nih sholat di masjid itu lebih utama. Kenapa dilarang-larang gitu? Nah, untuk itu maka perlu ada kerjasama dari tokoh masyarakat, para ulama untuk menyampaikan informasi bahwa virus ini begitu berbahaya dan dia menyebar tidak mengenal usia, tidak mengenal komunitas, tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa. Maka social distancing atau physical distancing adalah salah satu solusi untuk itu. Mungkin itu sedikit Ustadz Yai Rohmani. Ustaz Rahmani mungkin bisa menceritakan lagi tentang bagaimana kehidupan di Singapura, mungkin bisa terutama COVID-19 ini, apakah sudah selesai lockdownnya selesai atau mungkin bagaimana sekarang? Kayaknya Singapura udah agak adem ini kayaknya, udah nggak banyak lagi COVID ini. Ya, masih penambahan kasus itu masih ada, cuma ya keadaannya berbeda. Di sini terkendali lah. Semuanya itu dalam dapat ditangani lah dengan baik.
Cuma satu hal ya mungkin lah yang berbeza ya. Mungkin juga ke depannya kalau boleh pun Indonesia pun boleh berbuat yang demikian lah, seperti tadi di sini ya, di Singapura, walaupun fungsi masjid khususnya lah, saya banyak ini dengan masjid ya. Saya rasa dalam fungsi masjid di Indonesia itu kurang, sehingga kan ya wallah alam, saya nggak tahu di Indonesia sekarang boleh dapat memberikan kontribusi apa enggak kepada masyarakat sekelilingnya dalam keadaan situasi yang susah, yang sulit dengan adanya COVID-19 ini. Namun di sini ya alhamdulillah ya masjid-masjid di Singapura walaupun dalam keadaan tutup, namun di alam maya secara virtual secara online itu semuanya berjalan dengan program seperti agihan makan seperti membagi-bagi makan ya pada fakir miskin ya, untuk berbuka puasa tetap terpenuhi gitu. Oke. Mungkin ya nggak tahu kalau di Indonesia sudah boleh melakukan yang demikian atau belum, masjid-masjid khususnya masjid. Dan juga satu tadi Dr. Ahmadi menyebut berkenaan tentang zakat di Indonesia. Ya mungkin loyalitas, sebetulnya potensi zakat di Indonesia memang besar. Namun amat disayangkan lah kalau saya punya berpandangan berbeda. Manajemen zakat itu dikelola kurang sangat baik lah di Indonesia. Ya, dibandingkan dengan Kuwait, dan bahkan kalau kita bandingkan dengan pengelolaan yang di Singapura itu jauh lah. Contohnya bagaimana? Contohnya? Ya, dalam pengelolaan sistem zakat ya, distribusi zakat itu, penyaluran zakatnya itu kurang sistematis berbandingkan di Singapura lah. Maksudnya ada yang nggak dapat atau gimana? Ada yang nggak dapat atau ada yang duplikasi atau ada yang bagaimana? Atau yang ada yang dikorupsi atau gimana? Ya kebanyakannya yaitu tadi zakat di Indonesia itu masuk zakat kebanyakannya masih. Itu. Dan jadi ya coba kita lihat sendiri. Zakat perolehan semakin tiap tahun makin meningkat, tapi kenapa orang miskin semakin tahun semakin meningkat juga, nggak pernah berkurang itu. Berarti kan ada yang salah dalam penyaluran zakat itu. Karena ketika saya waktu di Indonesia ada segolongan pemahaman bahwasannya zakat itu terhenti pada amil aja. Jadi dia tidak diteruskan firman Allah itu wal amilu alaihanya itu. Jadi sebagai amil ya saya tak mau menyebutlah badan apa kan. Terlalu banyak badan-badan zakat di Indonesia itu. Yang suburnya ya badan zakatnya aja. Orang yang sekeliling di itunya ya tetap juga keadaannya sampai seperti itu juga. Jadi tak terbina lah orang fakir miskinnya. Jadi itu. Tapi kalau di sini tadilah dalam sistem dan masjid itu dilibatkan dalam penyaluran zakat itu. Jadi setiap masjid itu bertanggung jawab penduduk miskin yang ada di sekeliling masjidnya, klaster dia. Jadi
di sini Majelis Ulama Islam Singapura ya, dalam memberikan zakat dia melalui tadi tinggal masuk dalam sistem, masuk ke masjid ini, dan itu orang semua yang ada di sekitar itu ngambil dari masjid itu. Tapi di kita kan belum ada kan. Banyak kan kita orang datang ke masjid itu hanya untuk sholat aja, bukan untuk urusan minta bantuan dan sebagainya. Mungkin itulah yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih Ustadz. Ada lagi yang kawan-kawan yang ingin bertanya? Ketua angkatan kita, Ustadz Zakaria, mungkin terakhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Rahmani sehat, Kiai? Alhamdulillah, bos. Bos. Ini hikmah yang paling tepat sekali adalah dengan COVID-19 ini kita bisa bersua dengan walaupun dengan online. Alhamdulillah ada aja cara yang manis banget Allah kasih ke kita untuk kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari setiap kejadian. Kemudian kalau antum tadi bilang bahwa ini adalah ujian, maka ana mau mengucapkan selamat kepada masyarakat dunia kali ini. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, artinya hanya mereka lah yang dianggap mampu, yang dianggap sanggup menghadapi ujian COVID-19 ini pada kali ini. Teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Rahmani, juga Ustaz Ahmad Rafiki, Profesor Yanwadi Syukur, Dr. Iskandar, juga Kiai Haji Ahmad Dirojali. Karena mereka-mereka inilah yang saat ini sedang berkontribusi banyak kepada kita, minimal banget lewat acara NBA 22. Berharap ini akan menjadi hasanah fil akhirah juga, bukan sekedar hasanah fid dunya. Amin, amin. Itu saja, lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih Kiai Rahmani. Jazakallah khairan kasiran. Wa iyyak, wa iyyak. Tafadhal digantikan kepada pembicara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktunya sudah hampir habis ini ya. Mungkin bisa kita berdoa saja dulu, udah habis kan? Bagaimana? Closing statement bisa dari Kiai Rahmani. Oke, mungkin doa dari Kiai Ahmadi. Ustaz Rahmani, terakhir closing statement mungkin ada 2 menit, 3 menit, silakan. Pesan dan kesannya. Yang pertama, sangat terkesan ya dengan MMB. NBA. Sangat terkesan. Basket. Alhamdulillah. Ya masih ada yang ingat pada saya. Dan alhamdulillah pada akhirnya kita dapat bersilaturahim. Dan satu hal, dengan adanya COVID-19 ini kita banyak belajar sesuatu yang baru lah. Seperti apa yang dikatakan oleh bos mobil tuh. Dan Haji Zakaria tadi. Ya dengan COVID-19 ya kita yang mungkin pada sebelumnya kita tak terlintas untuk mengadakan ini Google Meet, Zoom dan sebagainya lah, ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang baru lah yang boleh kita pelajari. Maka kita harus juga mau belajar dari sesuatu dan hal-hal yang baru, ya. Nah, itu saja. Banyak juga lah, bukan hanya seperti teknologi dan sebagainya lah. Akan tetapi hukum dalam Islam pun ya dengan COVID-19 ini banyak juga akhirnya kita tahu lah bahwasanya Islam itu sungguh mudah lah ya, dan juga sangat fleksibel
Di mana ada kesulitan, disitulah Islam bicara keluasan, kemudahan. Kan gitu. Itu sajalah daripada saya. Oke, terima kasih Ustadz. Sebelum kita lanjut ke doa, saya pribadi sangat berterima kasih kepada Ustadz Rohmani. Ketika itu saya ditemani ya berobat di Singapura tahun 2017 ya, di National University of Hospital ya. Ya. Itu terakhir kami bertemu dan alhamdulillah diberi kemudahan, dibantu ya oleh beliau. Dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan beliau. Oke, untuk selanjutnya kita ke Ustadz Ahmadi untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustadz. Saya Ustaz, syukran. Kalau Ustaz Rafiki mengucapkan terima kasih, Ana juga mengucapkan terima kasih pada Ustaz Rahmani. Di Mesir kita banyak dibantu juga Ustaz Rahmani ya, memberikan kita banyak pencerahan. Ya, mudah-mudahan insya Allah jadi amal jariah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Amin ya Rabb. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma jannibna ya Allah minas sayyi'at. Allahumma a'udzubika minas syarri khairuhu kulluhu ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-khaira kulluhu ajiluhu wa ajiluhu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ijma'ni Allah fi jam'in mubarakin in hadha ya Allah. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura ashabina khirij darin najah isna wa istina duf'atan wa ghairuha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ijma'na fid darain. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqburin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minna minkum qul ya karim wa qul amin wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah kita dapat mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz kita. Kemudian ada kawan-kawan yang bertanya. Mudah-mudahan semua ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kita akan kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan untuk besok ya ceramah dan diskusi kita dengan penceramah dan tamu yang lain lagi ya. Mungkin nanti akan diumumkan di grup WhatsApp ya. Jadi kami berharap kawan-kawan semua dapat hadir dan memeriahkan acara kita setiap sore ini. Mudah-mudahan semua diberi kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Barakallahu fiik.